ngobrol bareng bersama juri besar Pak Mulyadi dipandu dengan kami berdua Arjuna dan Fahmi Wahyudi perihal standar penilaian internasional Beta Kongres. Jadi teman-teman yang masih halu, yang masih bingung, atau yang baru-baru ikutan kontes, silakan tanya. Ini ada guru besar kita, silakan ditanya. Mudah-mudahan ke pertanyaannya nggak ke skip ya. Nanti dari Bang Arjuna juga lebih cerdik lagi menangkap pertanyaannya. Oke. Dari pertanyaan yang sudah disimpan, apakah yang sudah ada dulu? Yang sudah disimpan dulu ya. Oke, silakan. Siap. Oke. Jadi ini ada pertanyaan dari Suryan Syahrian. Suryan Syahrian itu gini Pak. Jika Wild Beta itu masuk dalam kategori IBC, seperti apakah penilaiannya dari Wild Beta tersebut? Seperti itu Pak. Oke. Oh, cupang alam ya? Wild Beta ya? Cupang alam. Wild Beta cupang alam. Jadi di list IBC tahun ini itu masih tetap ada kelas Wild Beta Pair. Ya, jadi kelas kontes ikan cupang liar berpasangan. Jadi karena mereka berpasangan, salah satu penilaian untuk Wild Beta itu adalah pasangan yang ideal. Jadi kita mencari ikan yang pasangan yang ideal. Nah, untuk Wild Beta sendiri penilaiannya harus berdasarkan yang pertama, peserta harus tahu ikan Wild Beta apa yang diikuti kontes. Maksudnya adalah si peserta harus menuliskan jenis ikan Wild Betanya tersebut pada tank peserta. Di toples harus ditulis tuh. Kalau seandainya Wild Betanya itu adalah Beta Smaragdina, mereka harus menuliskan di tank itu Beta Smaragdina. Itu salah satu penilaiannya. Kenapa itu dinilai? Karena si juri tahu pasti bahwa si peserta tersebut mengenal dengan baik Wild Betanya sendiri. Nah, si juri akan menilai apakah si peserta tahu dengan Wild Betanya sendiri atau tidak. Makanya si juri akan lihat dia buat Smaragdina gitar atau Smaragdina. Si juri akan lihat apakah itu benar Smaragdina atau tidak. Ternyata itu bukan Smaragdina, maka ikannya bisa didiskualifikasi. Gitu. Jadi begitu penilaian Wild Beta, yang pertama si juri akan melihat di akuariumnya itu ada tertera tipe ikannya atau tidak. Itu yang pertama. Begitu penilaian Wild Beta. Nah, sebelum masuk ke penilaian-penilaian, jadi di kelas kontes IBC itu adalah Wild Beta berpasangan. Nah, kelasnya dibagi dua. Ya, jadi dibagi dua. Yang pertama adalah kelas ikan yang membuat sarang busa. Ya, itu kelas bubble nester. Ya, kelas bubble nester. Kemudian yang kedua adalah ikan yang mengerami telurnya di dalam mulut. Atau ditulis di sana adalah kelas mock breeder. Jadi dibagi dua. Nah, karena ikan Wild Beta banyak jenisnya, maka Wild Beta tersebut juga dikelompokkan lagi menurut ukurannya. Nah, jadi ada Wild Beta yang ukuran kecil, ada Wild Beta yang ukuran medium, ada Wild Beta yang ukuran besar. Jadi dibagi itu. Misalnya kelas yang A1-nya adalah Wild Beta bubble nester small. Ya, berarti ikan tersebut adalah jenis yang membuat sarang busa ukuran kecil. Ya, kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya. Ya, jadi kita nggak usah jabarkan lagi ya, dan selanjutnya ya. Siap. Oke, ya, setelah dikelompokkan. Ya, silakan. Kalau nggak selesai. Ini bukan seminar, gitu. Iya. Oke, jadi sudah selesai pengelompokan tersebut.
barulah si juri melakukan penilaian pertamanya adalah si juri akan melihat di tank itu ada tulisannya jenis ikannya atau tidak. Kalau tidak, berarti itu bisa didiskualifikasi apabila itu adalah kontes sangsen. Tapi juri akan, sebelum juri melakukan diskualifikasi, si juri akan menanyakan kepada socernya, kepada ketua panitianya atau kepada panitianya, apakah pada saat si peserta benching in ini tidak ada ditulis, atau si peserta ada titip pesan ke panitia, tolong dituliskan. Nah, jadi kita akan mau tahu dulu, ini kesalahan panitia atau memang kesalahan si pesertanya. Kalau ternyata si panitia mengatakan, ada, si peserta ada titip pesan, tapi panitia lupa. Nah, ikannya nggak jadi didis. Nah, ikannya nggak jadi didis. Kalau seandainya setelah ditulis, ternyata ditulis beta asmaradina, ternyata ikannya bukan beta asmaradina, itu juga di-dis karena salah menempatkan nama. Jadi salah jenis ikannya. Kemudian ikan juga di-dis apabila salah menempati kelas. Ya, misalnya ikannya adalah beta asmaradina, tetapi diletaknya di bubble nester small, sedangkan Smaragdina itu adalah medium size, ya ukuran menengah. Jadi dia harus diletakkan bubble nester medium atau large, gitu. Nah itu juga didis. Nah, kemudian ikan juga didis. Ya, jadi salah diskualifikasi dulu nih, kalau salah yang di atas yang berat nih ya. Ternyata pasangan itu juga salah. Ya, jadi pasangan salah. Ternyata si jantannya benar, beta Smaragdina, ternyata betinanya bukan beta Smaragdina. Itu juga didis. Atau salah satu ikan tersebut mati, itu juga didis. Ya, jadi itu adalah kesalahan-kesalahan diskualifikasi. Berarti Nah, kalau kemudian, beta itu dia harus satu pair gitu ya Pak ya? satu pair. Oke. Oke. Saya akan menjelaskan langsung Y beta ideal. Ya, jadi kesalahan-kesalahan cukup segitu ya. Nah, Y beta ideal adalah yang pertama, mereka adalah pasangan yang serasi. Ciri-ciri pasangan serasi adalah jantan sedikit lebih besar dari betina. Jantan sedikit lebih besar dari betina. Oke. Itu pasangan serasi. Jadi kalau terlalu kecil, si jantannya umur 25, betinanya masih 17 ya, terlalu kecil. Itu orang kali ya. Iya. itu orang. Siap. Kalau dianalogikan ke orang, Jadi ukurannya, maksudnya bukan umur ya, ukuran. Ukurannya. Iya. Jadi ukurannya sedikit lebih besar. Itu pasangan ideal dari size. Kemudian pasangan ideal berikutnya adalah mereka tidak memiliki cacat dari tubuhnya atau rusak. Kalau cacat itu diskualifikasi, kalau rusak itu menjadi kesalahan. Tergantung juri dan kesalahannya, poinnya. Ya, poinnya tergantung juri dan kesalahannya. Kemudian, salah satu ciri-ciri pasangan ideal adalah mereka memperlihatkan bermesraan. Ya. Wah, ini. Ya, mereka memperlihatkan bermesraan. Oh, setidaknya sudah ya sejodoh bergandengan. gitu. Sejodoh. Gandeng-gandeng berdua. Kalau itu adalah kelompok membuat sarang busa, setidaknya mereka udah buat sarang. Nah, ciri-ciri mau terjadi sesuatu kan dia buat sarang dulu nih. Udah mesra kan? Udah mesra nih. Nah, mau terjadi sesuatu, Pak. Iya. Kemudian dia akan kelihatan ideal ya. Mereka akan kelihatan ideal pada saat juri melakukan penjurian. Mereka lagi ML nih. Wih. Serius, mereka lagi ML dan itu adalah yang ideal banget ya, ideal banget. Itu poin plus berarti, Pak ya. Poin plus nggak ada, tapi itulah yang ideal. Poin plus itu ideal. Ya kita nggak jual plus di sini. Siap. Oke. Nah,
kelihatan dia ideal juga pada saat dia sudah mesra itu tidak ada terjadi kerusakan pada si betina. Kalau ada betinanya rusak berarti terjadi kekerasan rumah tangga. Ya. Oh, KDRT. Iya. Ya, KDRT nih. Siap. Ya, itu menjadi kesalahan, menjadi kesalahannya. Kesalahan ada kerusakan pada betina itu menjadi kesalahan ringan atau kecil. Dan tergantung juga seberapa berat kesalahannya. Ya. Kalau hanya disirip, ya ringan atau kecil. Tetapi kalau merusak ke sisiknya, ya berarti sampai luka, itu menjadi kesalahan berat atau kesalahan besar atau berat. Beda dengan jantan. Apabila si jantannya yang rusak, wah ini bahaya nih. Ini masuk ke grup itu tuh. Suami takut istri kan. Nah itu menjadi kesalahan yang fatal sekali. Ya, jadi si jantan nggak boleh rusak. Ya, jantan nggak boleh rusak. Ya, oke. Ya, itu adalah pasangan yang ideal. Kemudian dia juga mampu memperlihatkan keindahan warnanya.